Hai, welcome back di my YouTube channel Ramira Story. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku di waktu SMA ya, bisnis reseller. Buat kalian yang mungkin baru nonton ya, aku share dulu. Waktu aku SMA aku coba memulai sesuatu yang bikin aku penasaran, dan itu sesuatu yang menurut aku tuh gak mudah untuk dilakukan banyak orang ya. Nah, kalau misalnya kalian nanya, apakah terlalu mudah untuk memulai sebuah usaha di waktu SMA gitu kan? Nah, menurut aku, umur itu bukan sebagai patokan ya buat kalian memulai sesuatu yang selama itu baik, selama itu bagus dan kamu bisa ngelakuinnya, kamu lakuin aja, nggak apa-apa, lakuin aja sesuai dengan kemampuan kamu, dan jangan buat orang lain istilahnya dirugikan akibat keputusan yang kamu ambil. Yang itu bisa jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen mulai itu sendiri atau butuh bantuan dari orang lain. Yang penting kamu komitmen dan juga bertanggung jawab. Jadi awal mulanya itu kan aku penasaran gimana sih orang-orang tuh bisa punya baju bagus. Yang aku dulu tuh baju cuma itu aja, dan aku ngerasa pengen upgrade diri dengan punya sesuatu yang aku tuh jarang pakai gitu. Misalnya ya, baju bagus itu kan kadang kita pakai cuma di hari raya atau di acara event tertentu gitu. Ketika kita lagi main bareng sama teman-teman, ya udah pakai baju yang seadanya. Nah, aku ngerasa itu sesuatu hal yang bisa loh di-upgrade dari diri kita sendiri kalau misalnya kita udah punya satu style tertentu yang mungkin kita suka pakai itu. Misalnya aku sukanya outer gitu kan, ya udah coba aku bikin itu jadi sesuatu hal yang bisa dicuanin. Nah, aku akhirnya cari di Instagram yang open for reseller, dan itu harganya murah gitu. Soalnya kan kita kan kalau misalnya bisnis harus cari margin yang bisa ya untuk istilahnya nanti ada perhitungannya lah, HPP-nya berapa gitu, uang yang kita keluarkan untuk modal berapa dan kita akan balik modalnya berapa gitu, plus uang laba yang kita perhitungkan gitu. Nah, sejauh ini yang aku cari, kalau misalnya kita bikin sendiri, coba deh kalian cek di mungkin tukang-tukang jahit di dekat-dekat rumah kalian, atau mungkin ada yang mau konveksi, pasti itu harganya jauh lebih mahal kalau misalnya cuma bikin satuan aja. Kecuali kalau misalnya kalian bikin yang borongan tuh kayak misalnya produksinya massal, minimal misalnya 1000 piece, MOQ-nya minimal order quantity ya. Nah, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, kalian nggak bisa mulai jualan kan. Nah, aku cari cara lain di Instagram yang bisa provide beberapa produk dalam jenis yang banyak dan kuantitinya bisa kita beli dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi waktu itu aku nyetok sekitar 3-5 tuh menurut aku udah banyak banget. Jadi palingan rata-rata ya aku cuma stok 2-3 aja per jenis atau per model baju gitu yang biasanya tuh aku suka. Kalau kalian suka sama sesuatu yang itu tuh akan dipakai terus, pasti kalian akan suka kan, nawarinnya juga lebih enak gitu. Oh, ini bagus loh, kita juga pakai loh gitu kan. Produk sendiri, kita pakai sendiri, dan akhirnya kita jualkan ke orang lain yang mungkin punya minat atau ketertarikan yang sama kita gitu. Nah, setelah itu aku coba cari kan, setelah comparison di konveksi atau di tukang jahit, itu nggak ada yang masuk di harga pasar di daerah aku gitu. Nah, di daerahku kebetulan di daerah Jawa Tengah ya, yang harganya tuh under 300 lah kalau misalnya kita mau jual sesuatu. Nah, kenapa bisa aku pas cari di konveksi atau tukang jahit itu nggak masuk harga pasar? Karena memang terkenalnya ketika kita jahit satuan ya, kita cuma butuh buat diri kita sendiri gitu kan. Untuk dijual lagi itu memang harganya tuh mahal gitu, dan gak bisa gitu buat dijadiin supplier kita gitu lah istilahnya. Nah, aku kan cari sesuatu yang possible kan buat dijual lagi. Akhirnya aku nemu di Instagram, dan itu jualannya adalah di Batam. Tapi kalian bisa ya, harus
lebih teliti lagi kalau misalnya beli sesuatu, apalagi yang jauh ya dari jangkauan kita, lebih baik dipikirkan lagi apakah itu bakalan worth it atau itu beneran trusted gitu. Kalau misalnya kalian udah yakin, nggak apa-apa kalian coba ngambil supplier dari sana. Kenapa aku saranin kalian cari yang di daerah misalnya di Jawa Tengah, ya udah cari di region Jawa Tengah aja gitu, jangan sampai keluar pulau, karena itu tuh jadi yang pertama ya harus dipertimbangkan adalah uang ongkirnya ya, ongkos kirimnya tuh biasanya jauh lebih mahal, yang kedua belum tentu trusted, dan yang ketiga kita kan nggak ngelihat bener-bener tuh barangnya, sebaiknya kita datangi dulu ke daerah yang punya ini gitu, yang punya barangnya, suppliernya gitu, biar kita tuh merasa oh ini memang bagus produknya dan kita bisa jual itu gitu. Nah yang di Batam ini dia tuh bisa jual dari harga 50 ribuan sampai 90 ribu, dan kita bisa jual dari harga 150 ribu sampai harga 250 ribu, tergantung jenis model bajunya ya yang dibeli gitu. Nah sebagian ada yang sampai dan sebagian ternyata nggak sampai alias zonk, karena ditipu ya. Jadi aku waktu itu kena tipu di daerah Batam, dan itu bener-bener yang bikin aku ngerasa wow ini tuh tabungan aku yang udah aku kumpulin untuk bisa jualan, dan aku tuh sudah memperkirakan ini bakalan balik modal dalam 2 bulan ke depan ketika aku mulai promosi atau nawarin ke teman-teman aku mau barang ini nggak, mau baju model ini nggak, mau pesen dulu nggak gitu. Jadi sebagian tuh ada yang open PO, ada yang sebagiannya lagi aku tuh coba nyetok gitu. Dan ya menurut aku ya, apapun itu yang bikin kalian penasaran, kalian harus coba. Menurut aku kalau di daerah Jawa Tengah mungkin bisa harganya jauh lebih mahal ya, sekitar di harga waktu itu tuh bisa 70 ribu sampai 100 ribu gitu, bedanya sekitar ya nggak terlalu jauh ya. Di harga minimal yang kalau misalnya di Batam tuh 50 ribu, nah di Jawa Tengah tuh 70 ribuan gitu. Selama barangnya bagus dan worth it, banyak peminatnya, apa diambilnya di daerah Jawa Tengah aja untuk meminimalisir juga kerugian yang bakalan kalian hadapi selama masa kontrak atau kerjasama dengan supplier itu. Oke, buat kalian yang misalnya masih ragu mau mulai jualan atau enggak di usia yang mungkin masih di bawah 25 tahun ya, nggak apa-apa, kalian coba aja apapun yang bisa jadi kemungkinan itu menghasilkan uang 2 kali lipat dari harga modal yang kalian keluarkan, uang yang kalian keluarkan, nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau misalnya kalian nggak nyoba, kalian nggak akan pernah tahu kalian bisa bisnis di bidang itu atau enggak gitu ya. Jadi itu pengalaman aku. Gimana sih rasanya ditipu sama reseller atau si supplier ini? Aku sebagai reseller ya itu sangat sedih, karena itu uang benar-benar yang aku kumpulin untuk bisa jadiin modal usaha aku at the first time gitu, tapi udah langsung kayak di transaksi yang belum banyak terus dijatuhin, ditipu gitu. Nggak apa-apa. Nah setelah itu aku tuh nggak nyerah ya, tetap aku coba cari supplier lain di daerah aku, atau yang memang oke, ada nih saudara atau tetangga yang jualan baju-baju yang murah-murah yang bisa aku jual lagi. Itu bisa banget kalian manfaatkan, kalian jual ke teman-teman, ke saudara, ke orang-orang yang mungkin berteman di sosial media gitu kan, di Facebook, di Instagram, di TikTok, kalian bisa lakuin itu gitu. Selama itu bisa dilakuin sendiri ya, kalian lakuin dulu sendiri. Jangan pernah mikirin kayak aku harus bayar orang, aku harus nyawa ini nyawa itu, enggak. Yang mulai dulu dari diri kalian sendiri, apalagi kalau misalnya masih muda-muda nih, mulai waktu kalian masih banyak gitu. Dan kalau misalnya kalian meluangkan waktu untuk jualan dan ternyata berhasil, ya bagus. Tapi kalau misalnya memang belum, nggak apa-apa, coba lagi gitu ya. Oke, sekian dulu sharing dari aku. Thank you for watching my video. See you.